Belakangan ini nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok tiba-tiba ramai lagi dibicarakan. Nah, ini semua gara-gara ada penyelidikan korupsi yang katanya bisa mengguncang perusahaan energi terbesar di Indonesia, Pertamina. Yuk kita coba urai sama-sama ada apa sebenarnya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa sih kesaksian seorang Ahok bisa bikin heboh satu BUMN raksasa? Karena menurut dia, ini bukan lagi soal satu kasus korupsi biasa. Ini soal dugaan adanya sistem yang bobrok dan sudah mengakar di dalam Pertamina itu sendiri. Jadi ceritanya tuh gini, awalnya semua ini meledak dari kasus korupsi di salah satu anak perusahaannya, yaitu Patra Niaga. Tapi dari situ, Ahok seolah-olah membuka kotak Pandora. Apa yang dia ungkap ternyata jauh lebih besar dan lebih rumit. Oke, kita mulai dari awal ya. Jadi, Kejaksaan Agung saat ini sedang mengusut kasus korupsi di Patra Niaga. Nah, dalam prosesnya mereka mempertimbangkan untuk memanggil Ahok sebagai saksi. Dan gimana reaksi Ahok? Wah, di luar dugaan. Dia malah menyambutnya dengan tangan terbuka, malah senang. Kenapa? Karena menurutnya ini kesempatan buat dia ngebongkar semuanya. Dia bilang dia punya segudang bukti, catatan rahasia, rekaman rapat yang selama ini nggak bisa dia kasih ke media karena terikat aturan perusahaan. Tapi di depan penyidik, itu cerita lain. Nah, di sini kita mulai masuk ke inti masalahnya. Ada konflik besar antara jabatan Ahok di Pertamina dengan kekuasaan yang sesungguhnya dia miliki. Jabatannya keren, tapi kuasanya ternyata sangat terbatas. Jadi biar jelas ya bedanya, sebagai komisaris utama atau komut, tugas Ahok itu cuma mengawasi dan ngasih nasihat. Dia nggak bisa mecat direktur misalnya. Nah, kekuasaan eksekusi buat ambil keputusan, mecat atau mengangkat orang, itu sepenuhnya ada di tangan direktur utama atau dirut. Disinilah letak frustrasi Ahok yang paling besar. Kutipan ini nunjukin banget gaya Ahok. Dia dikenal sangat detail, agresif dalam mengawasi, seolah-olah dia itu direktur eksekutif. Masalahnya, dia nggak punya wewenang itu. Jadi gayanya yang suka turun tangan itu seringkali mentok, nabrak tembok birokrasi. Makanya dia merasa seperti macan ompong. Coba bayangin, dia bisa mengaum, bisa melihat ada yang nggak beres, bisa marah-marah. Tapi dia nggak punya taring buat menggigit. Dia nggak punya kuasa buat menindak atau bahkan memecat direksi yang menurut dia menghalangi perbaikan. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi. Gimana sih mekanisme permainan yang dituduhkan oleh Ahok ini? Menurut Ahok, sebenarnya ada satu senjata yang ampuh banget buat melawan praktik kotor ini. Namanya e-katalog. Sistemnya ini simple. Semua pengadaan barang dan jasa dilakukan lewat platform digital yang terbuka. Semua harga, semua pemasok bisa dilihat publik. Jadi, ruang buat main mata di bawah meja itu hampir nggak ada. Tapi, apa yang terjadi pas Ahok mendorong sistem ini? Nah, disinilah dia menuduh direksi memainkan taktik ulur waktu. Di rapat bilangnya setuju, tapi di lapangan implementasinya sengaja ditunda-tunda terus. Akibatnya, tender konvensional yang rawan permainan kotor itu ya jalan terus. Ahok bahkan ngasih satu contoh yang sangat spesifik, soal tender pengadaan aditif bahan bakar yang menurut dia janggal. Puncaknya, dia bilang ada seorang direktur Patra Niaga yang sampai dipecat karena menolak menandatangani proyek itu. Ini kan nunjukin adanya perlawanan yang sangat kuat dari dalam. Dan disinilah ceritanya jadi makin serius. Ahok menuduh kalau korupsi ini bukan sekedar masalah internal Pertamina. Menurut dia, ini melibatkan kekuatan dari luar yang sangat besar. Nah, ini dia tuduhannya yang paling eksplosif. Menurut Ahok, masalah ini bukan lagi sekedar urusan oknum-oknum di dalam Pertamina. Dia percaya ada tangan-tangan berkuasa dari luar yang ikut bermain di balik layar untuk mengeruk keuntungan. Siapa aja mereka? Ahok secara belak-belakan menunjuk hidung, oknum di Badan Pemeriksa Keuangan, dan juga politisi. Dia menyebutnya sebagai sistem saling sandra-menyandra. Ini seperti lingkaran setan, di mana semua pihak saling punya kartu truf buat menjatuhkan yang lain, jadi persekongkolan ini jadi susah banget dibongkar. Terus, apa untungnya buat mereka? Jelas, uang. Ahok merinci dugaan skema di mana produksi kilang dalam negeri sengaja dibuat tidak efisien. Tujuannya apa? Agar Indonesia terus-menerus bergantung pada impor minyak. Nah, dari setiap barel minyak yang diimpor itu, dia mengklaim ada pihak-pihak tertentu yang mengambil jatah 2–4 dolar. Coba bayangin berapa nilainya. Tapi Ahok nggak cuma menunjuk masalah loh, dia juga mengklaim sudah berusaha keras untuk memperbaikinya selama menjabat. Mari kita lihat apa saja solusi yang dia tawarkan.
Dan hasilnya cukup mengejutkan. Di tengah semua dugaan masalah internal itu, upaya efisiensi yang didorong Ahok justru membawa Pertamina mencetak laba rekor sebesar 4,77 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2022. Angka yang luar biasa. Tapi, buat Ahok, angka itu baru permulaan. Perhitungannya menunjukkan bahwa masih ada potensi penghematan sebesar 46% lagi dari sisi pengadaan. Dan potensi ini bahkan sudah dia masukkan ke dalam rencana kerja 2024 sebelum akhirnya dia mengundurkan diri. Jadi, apa dong solusinya? Bagi Ahok, jawabannya sangat jelas dan sederhana. Pindahkan semua proses pengadaan ke e-katalog. Titik. Transparansi total untuk menutup semua celah permainan, tanpa terkecuali. Kita sampai pada bagian penutup, di mana Ahok memberikan sebuah tantangan, sekaligus peringatan yang sangat kuat dan tajam. Dan inilah pesan pamungkasnya, sebuah peringatan yang sangat keras. Dia mungkin sudah keluar dari Pertamina, tapi dia menegaskan kalau semua catatannya aman. Ancamannya sangat jelas. Kalau rezim yang berkuasa sekarang serius mau bersih-bersih, datanya siap untuk memenjarakan semua yang terlibat. Pertanyaan besarnya sekarang adalah apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ini cuma akan jadi badai yang berlalu begitu saja, di mana sistem melindungi dirinya sendiri? Atau jangan-jangan ini adalah awal dari pembersihan besar-besaran yang sudah lama kita nantikan di BUMN terbesar Indonesia? Cuma waktu yang bisa menjawab.